Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai perhitungan pajak penghasilan atau PPh 21 dengan menggunakan skema terbaru, yaitu tarif efektif rata-rata atau yang kita kenal dengan istilah TER. Nah, skema ini sudah berlaku sejak 1 Januari tahun 2024, cuy. Sekarang yang perlu kita ketahui adalah bagaimana penggunaan TER ini dalam pemotongan penghasilan kita, kan gitu dia, untuk mendapatkan PPh 21 kita sebagai kita si wajib pajak, kan gitu dia, cuy. Oke, langsung aja kita eksekusi, cuy. Tarif efektif rata-rata atau TER. Nah, kita perlu tahu dulu bagaimana skema TER ini, apa tujuan skema TER ini dilakukan, kan gitu dia. Jadi sebenarnya antara skema yang lama dengan skema yang baru cuman berbeda dalam sistem perhitungannya saja, cuy. Tapi kalau besarnya pajaknya itu tetap sama, cuy. Itu dia. Oke. Nah, skema TER dalam PPh 21 adalah metode baru yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan atau PPh 21 setiap bulannya dengan menggunakan tarif TER tersebut, cuy. Nah, itu dia. Jadi kalau kita bedakan dengan skema yang baru, saya sudah pernah buat video pembelajarannya ya di tahun 2023, dimana kalau yang skema yang terdahulu dia perhitungannya di akhir tahun, cuy. Kalau skema TER ini ya, dia perhitungannya setiap bulannya, cuy. Jadi ada tarif atau tabel untuk tarif TER-nya, cuy. Nanti saya akan buat link di deskripsinya, kalian bisa download ya. Lalu nanti kalian bisa lihat kalian tuh berada pada golongan atau kategori yang mana, cuy. Jadi ada 3 kategori dia, cuy. Nah, nanti kan kita bahas di dalam video ini. Sekarang kita lanjut dulu, cuy. Nah, metode TER ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan pajak dalam masa pajak bulan Januari hingga November. Nah, tujuannya untuk menyederhanakan atau mempermudah dalam menghitung pajak penghasilan karyawan, kan gitu dia. Karena dihitungnya per bulan, sudah ada tabel tarif TER-nya. Yang jadi masalah kan atau jadi pertanyaan, loh, kenapa bulan Januari hingga November, Desembernya kemana? Nah, jadi di skema terbaru ini sebenarnya, cuy, terjadi 2 perhitungan, cuy. Bulan Desembernya nanti akan dihitung dengan menggunakan metode yang lama, yang terdahulu, cuy. Tujuannya apa? Untuk mengetahui berapa sisa PPh di bulan Desember yang harus dibayarkan, atau untuk mengetahui apakah si wajib pajak terjadi lebih bayar atau selisih. Nah, bingung kan? Nah, itu dia. Makanya biar nggak bingung, kalian tonton nih baik-baik. Kemudian di sini dikatakan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan hitungan baru dalam PPh 21 ini menggunakan tarif TER tidak akan menambah besarnya pajak yang harus dibayar pegawai. Tidak akan menambah besarnya pajak, artinya besarnya pajak itu akan sama, cuy. Bedanya kalau yang sekarang per bulan aja dipotong, kan gitu dia. DJP menekankan bahwa ini hanyalah perubahan cara menghitung sehingga tidak ada pajak tambahan yang dibebankan kepada pegawai. Nah, sekarang kita lihat dulu kayak mana studi kasusnya, kan gitu dia. Kita lihat, ini saya sudah sediakan studi kasusnya, cuy, oke? Kita lanjut dulu, cuy. Nah, tarif efektif bulanan, kan gitu dia. Jadi kalau TER ini kan ada tarif bulanannya, cuy. Jadi sesuai dengan PTKP nilainya. PTKP itu pendapatan tidak kena pajak. Jadi tarif efektif bulanan ini atau TER ini terbagi dalam 3 kategori, cuy. Nah, kategori A itu tergolong karyawan atau wajib pajak yang tidak kawin tanpa tanggungan. Artinya dia tidak menikah dan tidak ada tanggungan. Dengan nilai PTKP 54 juta ini untuk si wajib pajaknya, itu dia. Kemudian tidak kawin dengan 1 tanggungan. Nah, nilainya 58.500.000. Tidak kawin kalau ada tanggungan ya, bisa jadi, cuy, ya kan? Dia kepala rumah tangganya, kemudian dia mungkin ada entah diambil anak kan atau ngangkat anak gitu kan untuk dia sekolahkan, masuk dalam kakaknya, kan gitu kan. Itu dia, walaupun dia nggak kawin, kan gitu dia. Kemudian kawin tanpa tanggungan atau kawin mungkin belum punya anak atau belum punya tanggungan. Nah, ini besarannya berapa, kan gitu dia. Jadi kalau wajib pajak 54 juta, kalau ada tanggungan tambah 4,5 juta, maksimal 3 tanggungan, cuy. Kemudian kalau kawin artinya ada istri, kan gitu kan. Berarti si wajib pajak 54 juta tambah istri 4,5 juta, makanya 58.500.000. Nah, ini tergolong dalam kategori A. Ya, untuk TK0, TK1, dan K0. K itu kawin, TK itu tidak kawin.
Kemudian kategori B, kan, tidak kawin dengan 2 tanggungan atau TK2, cuy. Kemudian tidak kawin dengan 3 tanggungan, kemudian kawin dengan 1 tanggungan, kawin dengan 2 tanggungan. Kemudian kategori C, kawin dengan 3 tanggungan atau mungkin 3 anaknya, kan gitu dia. Nah, sekarang bagaimana penggunaan TER ini dalam pemotongan pendapatan kita, kan itu yang paling penting, cuy. Nah, sebelumnya saya akan munculkan dulu ini dia, tabel tarif efektif rata-ratanya, cuy. Ini kategori A, ini kategori B. Nah, kalian nggak usah panik, nanti akan saya buat di deskripsi linknya untuk kalian download tarif efektif rata-rata ini, cuy. Ini untuk kategori C. Nah, oke. Nah, kemudian ini adalah tarif umum pasal 17 ayat 1. Nah, di mana tarif umum ini akan dipakai nanti dalam perhitungan di bulan Desembernya. Itu dia, cuy. Tadi kan katanya TER itu untuk penyederhanaan perhitungan PPh 21 dari Januari sampai November. Lalu di Desember dihitung ulang lagi, cuy, untuk menghitung berapa nilai PPh di bulan Desember dan berapa selisih bayarnya. Siapa tahu ada selisih bayar. Itu menggunakan skema yang ini, cuy, atau tarif yang ini, cuy. Nah, itu dia. Biar kalian nggak bingung, kita masuk ke contoh soal aja lah, cuy. Kita akan hitung dulu PPh 21 tanpa ada THR, yang nggak ada THR, nggak ada bonus, cuman gaji doang, cuy. Ya, gaji dan potongan, kan gitu dia. Nah, ini contohnya, lihat. Rian, seorang karyawan di PT Indojaya, mendapat gaji per bulannya 15 juta. Ini gaji brutonya, ya. Kemudian setiap bulan Rian membayar BPJS Kesehatan 35.000, BPJS Ketenagakerjaan 65.000, dan iuran pensiun 65.000. Rian belum menikah, status TK 0, artinya tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Artinya jomblo dia nih, atau lajang lah gitu ya. Hitunglah PPh 21-nya. Oke, kita akan hitung menggunakan tarif efektif rata-ratanya. Berarti si Rian ini di sini tergolong kategori A, kan gitu dia. Kategori A, TK 0. Nah, kita akan hitung dulu berapa setiap bulannya selain Desember, ya. Nah, ini dia tarif TER-nya, coy, untuk kategori A. Kita lihat pendapatan brutonya berapa? 15 juta. 15 juta berarti berada pada level 16 ini. Nah, level 16 untuk kategori A, TK 0. Ya. Tarifnya berapa? 6%. Berarti kita munculkan tabelnya. Nah, ini dia, cuy. Bulan Januari, pendapatan brutonya 15 juta dikali tarifnya 6%, 900.000. Artinya, kalau sampai setahun itu, si Rian itu hanya memperoleh pendapatan 15 juta tanpa ada bonus, THR, dan lain sebagainya, maka setiap bulannya dia akan membayar PPh-nya 900.000, cuy. Nah, jadi kalau kita totalkan, total pendapatan bruto, kan gitu ya, pendapatan bruto Rian selama setahun adalah 180 juta dengan PPh selama setahun selain Desember, ya, adalah 9.900.000. Nah, kenapa Desember ini nggak dihitung juga kali 6%? Tidak, cuy. Jadi Desember ini akan dilakukan perhitungan ulang, ya, perhitungan ulang dengan pasal 17 tadi. Nah, tujuannya apa? Untuk mengetahui berapa sisa PPh di bulan Desembernya, atau apakah terjadi lebih bayar oleh si wajib pajaknya, si Riannya, kan gitu dia. Sekarang kita akan hitung berapa PPh-nya di bulan Desember, cuy. Cus. Nah, kalau untuk menghitung PPh di bulan Desembernya, ini kembali ke skema yang awal, cuy. Nah, ini dia, potongan PPh 21 Rian untuk masa pajak terakhir atau Desember. Berarti kita hitung dulu penghasilannya. Nah, penerimaannya berarti pendapatan kotornya tadi 15 juta kalikan setahun menjadi 180 juta. Lalu pengurangannya, ada pengurangan, cuy. Yang pertama adalah biaya jabatan. Nah, 5% dari pendapatan brutonya itu adalah 6 juta. Kenapa 6 juta? Kita pakai nilai maksimal, cuy. Jadi, biaya jabatan itu nilai maksimalnya 6 juta. Mau berapapun besarnya pendapatan brutomu, tetap nilai maksimalnya 6 juta per tahun. Kemudian, nilai maksimalnya per bulan 500.000. Ya, ini wajib dikurangkan dengan biaya jabatan. Nah, kemudian kita kurangkan lagi dengan iuran-iurannya. Yang pertama BPJS Kesehatan kita kalikan setahun. Kemudian ketenagakerjaannya kita kalikan setahun juga. Lalu pensiunnya kita kalikan setahun. Nah, jadi pengurangannya itu ada biaya jabatan dan BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, dan iuran pensiun. Kita kurangkan lah ini, cuy. Nah, setelah kita kurangkan, dapatlah penghasilan neto atau pendapatan bersihnya, cuy. 172.020.000 rupiah. Lalu kita akan
kurangkan dengan PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak. Si Rian ini belum menikah dan tidak ada tanggungan, maka dia kategori TK 0, di mana nilainya adalah 54 juta untuk si wajib pajak saja. Kita kurangkan ini cuy, sehingga dapatlah penghasilan kena pajaknya, PKP namanya. Kurangkan, yaitu 118 juta 20 ribu. Nah, PKP inilah yang akan kita kalikan dengan tarif pajaknya cuy. Nah, ini dia tarif pajaknya. Berarti kita pakai yang level pertama, yang 5% ini cuy. 60 juta dikali 5%, 3 juta. Nah, kita kurangkan 118 juta 20 ribu dikurang 60 juta. Nah, berapa itu cuy? Berarti kalau kita kurangkan, maka nilainya 58 juta 20 ribu. Maka kita pakai yang level 2 cuy. Nah, itu dia, kita jumlahkan. Sehingga PPh 21 setahun si Rian itu adalah 11 juta 703 ribu rupiah. Jadi inilah PPh yang akan dibayarkan. Inilah total PPh Rian selama setahun cuy. Nah, itu dia. Tapi kan tadi kan sudah dihitung dengan tarif TER per bulannya. Maka kita akan hitung berapa lagi PPh Rian di bulan Desember cuy. Maka kita munculkan PPh 21 Januari sampai November. Tadi kan per bulannya kan 900 ribu, kalikan 11. Nah, 9 juta 900 ribu. Kita kurangkan. Sehingga PP harian di bulan Desember itu adalah sebesar 1.803.000 rupiah cuy. Jadi tidak ada lebih bayar. Jadi PPh bulan Desemberian itu adalah 1.803.000 rupiah. PPh per tahunnya berapa? 11.703.000 rupiah. Nah, itu dia. Jadi tarif TER ini tujuannya untuk mempermudah dalam perhitungan tarif per bulannya, itu aja cuy. Tetapnya nanti nilai pajak per tahunnya sama. Itu dia cuy. Ya. Nah, maka PPh 21 per tahun Rian adalah 11.703.000 rupiah. PPh per bulannya 900.000 rupiah. Selain bulan Desember, PPh Desembernya ini 1.803.000 rupiah cuy. Nah, wow, mudah banget. Nah, sekarang ini kita akan bandingkan bagaimana kalau si Rian ini sudah menikah dan sudah ada anaknya, kan gitu. Kalau ini kan masih jomblo dia, belum menikah, belum ada tanggungan. Nah, sekarang kita bandingkan kalau dia sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Nah, gajinya sama cuy. Gajinya sama, iurannya juga sama. Jadi bedanya di sini dengan soal yang tadi, di sini dia sudah memiliki tanggungan, sudah menikah dan sudah punya 2 anak. Jadi 3 tanggungannya. Mari kita hitung PPh per bulannya dengan tarif TER, kan gitu. Nah, oke. PPh setiap bulan selain Desember, kita munculkan tabel TER-nya. Nah, tabel TER-nya ini masuk ke kategori B karena dia statusnya K2, kawin 2 tanggungan. Kalau tadi kan tidak kawin 0 tanggungan, kategori A. Ini kategori B. Kategori B dengan gaji 15 juta, gaji kotor ya, maka masuk kepada level yang ini dia. Nah, level 12. Tarifnya 6% per bulan. Maka potongan PPh 21 Rian per bulan, ini dia cuy. Nah, Januari gaji 15 juta sampai dengan Desember gajinya 15 juta ya, tanpa ada THR nih kan gitu atau bonus. Nah, berarti pajaknya tetap sama, 900.000 per bulannya. Kebetulan sama ya tarifnya ya. Kebetulan aja sama kan gitu dia. Nah, berarti per bulannya Rian akan tetap membayar pajak penghasilan sebesar 900.000. Ini kebetulan sama ya. Sama-sama 6% dengan tadi yang TK 0. Sekarang kita akan hitung berapa PPh-nya di bulan Desember. Sekaligus kita akan menghitung berapa total keseluruhan PPh selama setahun. Kan gitu ya, kita jumlahkan dulu nih. Maka pendapatannya setahun, ini dia. Pendapatan kotor nih ya. PPh-nya setahun selain bulan Desember, ini dia, 9.900.000. Sekarang kita akan hitung berapa PPh-nya di bulan Desember. Sekaligus kita menghitung berapa nilai PPh per tahunnya kan gitu dia, total per tahunnya. Ini dia, berarti kita mulai dari penghasilannya dulu cuy. Penghasilannya 15 juta kalikan dengan 12. Kemudian pengurangannya kurangkan dengan biaya jabatan. Sama kayak tadi konsepnya, biaya jabatan 5% dari pendapatan bruto. Nah, 6 juta tetap pakai nilai maksimal ya, nilai maksimalnya. 180 juta kali 5%, 9 juta. Jadi jangan buat di sini 9 juta, tidak salah. Tetap pakai nilai maksimal 6 juta per tahun. Itu sudah peraturan dari Menteri Keuangan ya. Jadi tetap pakai 6 juta per tahun maksimalnya, kemudian
500.000 per bulan maksimalnya. Oke? Pengurangannya lagi, apalagi yang belum? BPJS Kesehatan kalikan setahun. Kemudian tenaga kerjaannya kalikan setahun. Kemudian iuran pensiunnya kalikan setahun. Nah, kita kurangkanlah semua ini sehingga dapatlah penghasilan bersihnya atau pendapatan netonya 172.020.000. Lalu kita kurangkan dengan PTKP-nya cuy, penghasilan tidak kena pajak K2. Maka untuk si wajib pajak untuk si Rian 54 juta, istrinya 4,5 juta, kemudian anak 4,5 juta. Karena anaknya 2 maka menjadi 9 juta. Nah, ini juga PTKP ini sudah peraturan pemerintah. Oke, lalu kita jumlahkan PTKP-nya cuy. Sehingga PTKP-nya totalnya adalah 67.500.000. Oke, kita kurangkanlah pendapatan neto kurang PTKP, maka itulah PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, yaitu berapa ini? 104.520.000 rupiah. Sekarang kita akan hitung PPh 21-nya coy selama setahun kan gitu dia. Nah, berarti kita munculkan dulu tarifnya coy. Berarti kita mulai pada level yang pertama 60 juta kali 5% atau 5% kali 60 juta 3 juta. Lalu kita kurangkan berapa lagi selisihnya? Kalikan dengan level yang kedua 15% dikali 44 juta 520.000. Maka ini dia nilainya 6.678.000 rupiah. Kita jumlahkan cuy. Nah, kalau kita jumlahkan maka total PPh setahun Pak Rian itu adalah, ini dia PPh setahunnya, 9.678.000 rupiah. Nah, kalau kita hitung tadi yang menggunakan tarif TER tadi, PPh-nya dari Januari ya kan sampai dengan November itu ada kisaran 9.900.000. Nah, kalau begini bagaimana? Lebih besar yang sudah kita bayar dari Januari sampai November. Sementara kalau dihitung tadi selama setahun PPh kita hanya 9.678.000. Maka inilah yang dikatakan dengan lebih bayar cuy, atau selisih. Lebih bayar, si wajib pajaknya Pak Rian ini lebih bayar. Nah, berapa nilainya? 222.000 rupiah. Terus ini kayak mana? Apa ini hilang? Tidak cuy. Nanti yang lebih bayar ini akan dikembalikan cuy kepada si wajib pajaknya. Jadi akan dikembalikan paling lama itu di Januari periode selanjutnya cuy. Itu dia cuy. Ini adalah informasi dari Dirjen Pajak cuy. Kalau memang lebih bayar sesuai dengan PMK ini, Peraturan Menteri Keuangan ini, ada kewajiban bagi pemotong untuk mengembalikan ke pegawai yang bersangkutan. Dikembalikan langsung. Nah, itu dia. Pemotongnya siapa? Perusahaan. Nah, kemudian katanya sesuai dengan pasal 21 ayat 1 PMK, Peraturan Menteri Keuangan, kelebihan PPh pasal 21 dikembalikan beserta dengan pemberian bukti potong PPh pasal 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Adapun PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah tidak termasuk yang dikembalikan. Itu dia cuy. Jadi nggak usah khawatir kalian, pasti dikembalikan ke kalian kan gitu dia. Oke? Sekarang kita akan lanjut lagi ke studi kasus yang berikutnya cuy. Ya, PPh 21 dengan THR sekarang cuy, dengan aturan baru. Nah, ini dia soalnya. Eva, karyawan di PT Maju, gaji per bulannya 10 juta. Kemudian setiap bulan dia bayar BPJS Kesehatan, BPJS Tenagakerjaan, pensiun. Kemudian Eva belum menikah, statusnya TK0. Di bulan April, dia menerima THR 10 juta. Itulah PPh 21-nya. Wow, mudah banget. Kita akan hitung dulu pajaknya dari Januari sampai November ya, atau selain Desember. Nah, selain Desember kan gitu dia. Kita munculkan dulu tarif TER-nya cuy. Nah, ini dia. Maka Eva masuk kategori A. Itu dia, TK0 ini dia kategori A. Kita lihat kalau gajinya 10 juta, masuk level mana dia cuy? Levelnya level 9 ya, ini dia, 2%. Maka kalau kita buat tabelnya, beginilah tabel PPh 21 Eva per bulannya. Januari dia PPh-nya akan dipotong 200.000, Maret juga demikian, sampai dengan November. Nah, pertanyaannya kok Aprilnya kosong kan gitu dia cuy. Nah, gini dia cuy. Di April itu kan
Si Eva bukan hanya menerima gaji, juga menerima THR. Berarti yang diterimanya berapa? 20 juta. Maka beda tarifnya cuy. Tetap kategori A, tapi tarifnya beda. Maka sudah masuk kepada level 19. Si Eva di bulan April akan dikenakan tarif 9% cuy. Sehingga pajaknya di bulan April akan berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya cuy. Nah, pajaknya di bulan April sebesar 1.800.000. Nah, akan naik beberapa kali lipat dari bulan sebelumnya. Wah, rugi dong si Evanya. Tidak cuy ya. Tidak rugi, karena akan dihitung lagi di Desember kayak tadi. Kalau ada lebih bayar akan dikembalikan cuy. Nah gitu dia. Jadi kalau semakin besar penghasilan kita, maka semakin besar nanti pajak kita di bulan tersebut. Itulah fungsi dari tarif TER ini cuy. Itu dia, karena pemotongannya setiap bulan. Oke, kita jumlahkan dulu cuy. Jumlahkan, maka penghasilan bruto selama setahun ini dia 130 juta. Kenapa? Karena ada THR 10 juta. Nah, PPh-nya selain Desember kita jumlahkan, yaitu berapa? 3.800.000. Sekarang kita akan hitung PPh Eva di bulan Desember dengan menggunakan skema yang lama kalau ini cuy. Makanya ada 2 kali perhitungan dia kalau TER ini cuy. Oke, kita akan hitung bulan Desember. Sekaligus kita akan menghitung berapa total PPh per tahunnya cuy. Nah, pendapatannya berarti 10 juta dikali 12 plus THR ya. Ingat, plus THR cuy. Nah, berarti 120 ditambah 10, 130 juta. Karena ada THR kan gitu dia. Lalu pengurangannya apa tuh? Biaya jabatan tetap 5% dikali 130 juta. Tetap ambil nilai maksimal cuy. Nah, lalu kurangkan dengan iuran BPJS Kesehatan kali setahun. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan kali setahun. Kemudian pensiun kalikan juga setahun. Lalu kita kurangkan pendapatannya, kurangkan dengan pengeluarannya atau pengurangannya. Dapatlah pendapatan bersihnya. Lalu kita kurangkan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Di mana di sini Eva statusnya adalah TK0, tidak kawin, 0 tanggungan. Nilainya 54 juta, kita kurangkan. Sehingga dapatlah PKP-nya, penghasilan kena pajak, sebesar 67.600.000. Lalu PKP inilah yang akan kita hitung tarif pajaknya cuy. Nah, munculkanlah di sini tarifnya. Berarti kita pakai level pertama dulu 5%. 5% dikali 60 juta, 3 juta. Nah, sisanya berapa? 7.600.000 kalikan dengan 15%. Sehingga total PPh Eva selama setahun adalah ini dia 4.140.000 rupiah. Oke, sekarang kita munculkan tadi PPh 21-nya yang per bulannya tadi cuy. Nah, ini dia PPh 21 Januari November selain April ya. Berarti 200.000 kali 10, nilainya berapa nih? 2 juta. Lalu munculkan PPh April tadi 1,8 juta. Nah, yang ada THR tadi kan gitu dia. Oke, kita kurangkan lah ini. Nah, kalau kita kurangkan, maka masih ada PPh yang harus dibayarkan oleh Eva sebesar Rp340.000. Itu dia cuy. Ya, jadi tetapnya si Eva itu membayar PPh sebesar Rp4.140.000 per tahunnya. Itu dia. Jadi kalau kita simpulkan, maka PPh Desembernya Rp340.000. Total PPh setahunnya adalah Rp4.140.000 cuy. Itu dia, per bulannya dipotong PPh-nya 200.000 selain April ya, karena April ada THR, PPh-nya 1,8 juta gitu dia cuy. Jadi sama aja nilai pajaknya dengan skema yang lama, cuman cara perhitungannya aja yang beda cuy. Oke, kita lanjut lagi kasus yang berikutnya cuy. Nah, tadi kan ada THR tapi nggak punya tanggungan. Sekarang dapat gaji, dapat THR, tapi ada tanggungan cuy. Nah, Mido karyawan di PT Konoha mendapat gaji bulanan 7 juta per bulannya. Kemudian dia bayar BPJS Kesehatan 35.000, ketenagakerjaan 65.000, pensiun 65.000.
dia sudah menikah dan 2 anak. Di bulan April 2024 dapat THR 7 juta, hitunglah PPh 21-nya. Nah, caranya sama dengan yang tadi, cuy. Ya, kita hitung dulu PPh per bulannya, cuy, selain Desember. Lalu kita munculkan kalau dia wajib pajaknya sudah menikah dan 2 tanggungan, berarti kan K2. Maka kategori apa dia? Kategori B, K2, cuy. Nah, gaji brutonya 7 juta. 7 juta masuk level yang mana? Masuk level 4 ini dia. Nah, maka setiap bulannya berapa PPh-nya? Ini, cuy. Jadi 7 juta dikali 0,75%, maka PPh Mido setiap bulannya selain bulan April dan bulan Desember adalah 52.500, cuy. Nah, yang bulan Aprilnya beda lagi karena ada THR. Berarti 14 juta diterimanya. Kalau kita lihat di kategori B, 14 juta itu masuk ke level 11. Tarifnya 5%. Maka di bulan April PPh Mido itu sebesar 700.000. Nah, naik berapa kali lipat memangnya kan gitu dia. Memang terasa kali dia, cuy. Kalau kalian dapat THR nanti pajaknya akan besar gitu dia. Tapi jangan takut itu. Ya, nanti akan dihitung ulang di Desember. Kalau ada lebih bayar dikembalikan kan gitu dia. Nah, itu berarti per bulannya PPh Mido itu 52.500 selain April dan Desember, itu dia, cuy. Lalu kita jumlahkan dulu, cuy. Kita jumlahkan ya. Nah, jadi total PPh Mido dari Januari sampai November adalah Rp1.225.000. Nah, dengan pendapatan kotornya ikut THR ya 91 juta selama setahun. Sekarang kita akan hitung berapa PPh Mido di bulan Desember. Sekaligus kita akan menghitung total PPh yang akan dibayarkan Mido selama setahun, cuy. Nah, mari kita hitung. Kita mulai dari penerimaannya dulu, cuy. Oke, berarti penerimaannya 7 juta. 7 juta kalikan 12 ditambah dengan THR-nya, cuy. Jadinya 91 juta. Lalu pengurangan. Pengurangan apa aja? Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto. Nah, yang ini nggak sampai 6 juta. Maka munculkan nilai sebenarnya kan gitu kan. 91 juta kali 5%. 4.550.000 rupiah. Nah, jadi kalau biaya jabatannya melebihi 6 juta, tetap kita buat 6 juta. Tapi kalau di bawah 6 juta, munculkan angka sebenarnya. Kan gitu dia. Itu sudah peraturan pemerintah ya. Kemudian kita kurangkan lagi dengan BPJS Kesehatan, kalikan setahun. Kemudian ketenagakerjaan kalikan setahun, pensiun kalikan setahun. Oke. Nah, lalu kita kurangkan. Dapatlah pendapatan neto atau penghasilan bersih Mido selama setahun 84.470.000 rupiah. Lalu kita kurangkan dengan PTKP-nya, cuy. Statusnya K2, ya kan? Berarti si wajib pajaknya 54 juta tambah istri 4,5 juta tambah anak 4,5 juta, karena 2 anak jadi 9 juta. Kita totalkan. Sehingga nilai PTKP-nya adalah 67.500.000. Lalu pendapatan neto kita kurangkan dengan PTKP, cuy. Maka dapatlah PKP-nya, pendapatan kena pajaknya, sebesar 16.970.000 rupiah. Nah, setelah itu kita hitunglah berapa PPh 21-nya selama setahun, cuy. Oke, munculkan tarifnya sehingga PPh 21-nya masuk yang level 1. Berarti 16.970.000 dikali 5%, yaitu 848.500. Oke, sekarang kalau kita munculkan tadi dengan potongan PPh kita per bulannya menggunakan tarif TER tadi, ya, yang selain April ya, selain April dan Desember nilainya 525.000. Kemudian tadi PPh di bulan April sebesar 700.000 karena ada THR. Nah, kalau kita kurangkan ini, cuy, PPh setahunnya ini dikurangkan dengan PPh Januari sampai November selain April dan dikurangkan dengan PPh April, maka terjadi lebih bayar, cuy. Ya, ada selisih. Maka lebih bayarnya berapa? 376.500. Artinya Mido atau Pak Mido ini memperoleh yang namanya lebih bayar. Sehingga nanti lebih bayar ini akan dikembalikan oleh si pemotong ya. Jadi dia nggak bayar pajak lagi di Desembernya, cuy. Karena dia ada lebih bayar, cuy. Itu dia maksudnya. Jadi nggak akan ada yang dirugikan, cuy. Itu dia, cuy ya.
nggak akan hilang kok nilainya itu coy. Oke, nah udah selesai sepertinya coy. Oke, udah selesai semua perhitungan PPh 21 dengan skema terbaru TER. Semoga bermanfaat, di like, di komen, di share ya sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mempercayakan channel Rian Boltok dalam ilmu pembelajaran ekonomi. Sehat selalu dan bahagia selalu. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.